wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang materi prosedur perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Jadi kali ini kita akan membahas tentang prosedur perawatan dan perbaikan peralatan elektronika industri. Ya, dalam pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang pertama itu pengertian perawatan, dan yang kedua tujuan perawatan, dan yang ketiga keuntungan apa sih yang kita dapatkan pada perawatan peralatan elektronika. Ya. Jadi pengertian perawatan ini adalah suatu kombinasi semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan suatu mesin atau alat pada kondisi yang dapat diterima. Atau perawatan ini adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mengembalikan mesin atau peralatan, baik peralatan alat rumah tangga maupun peralatan di industri itu, sehingga dia bisa kondisinya seperti semula dan siap dipakai. Atau biasa juga dikatakan bahwa kegiatan ini untuk memelihara, menjaga fasilitas peralatan industri, atau mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian maupun penggantian sebagian peralatan diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Itu adalah pengertian daripada perawatan. Jadi tujuan perawatan ini yaitu untuk memperpanjang usia penggunaan. Jadi menjamin ketersediaan optimum peralatan dipasang untuk produksi. Itu. Jadi keuntungan untuk perawatan yaitu menjamin ketersediaan peralatan untuk siap pakai. Itu untuk tujuannya memperpanjang usia penggunaan. Itu adalah tujuan daripada perawatan. Keuntungannya, ini adalah keuntungan daripada melakukan perawatan itu berkurangnya kemungkinan adanya perbaikan darurat. Atau tenaga kerja di bidang perawatan dapat lebih efisien dan kesiapan kehandalan dapat lebih efisien. Jadi keuntungan dari perawatan ini untuk mengurangi terjadinya kerusakan yang paling parah. Jadi setiap saat kita harus melakukan perawatan. Biasanya kalau di industri itu perawatan itu dilakukan pada 1 kali 1 minggu untuk merawat mesin-mesin, terutama mesin-mesin yang bergerak, misalnya yang berputar. Jadi setiap 1 kali seminggu kita akan mengadakan perawatan pada industri-industri mesin. Untuk peralatan-peralatan elektronika yang di rumah itu kalau perlu setiap 1 kali 1 bulan untuk mengadakan perawatan, misalnya kita bersih-bersihkan dan lain sebagainya. Kalau untuk misalnya rata-rata kendaraan bermotor itu kita melakukan sebuah perawatan itu 1 kali 1 bulan, atau tergantung dari seberapa jauh kita menggunakan motor itu. Itu salah satu perawatannya itu pergantian oli, mengecek akinya, itu merupakan sebuah perawatan. Setiap saat juga kita bisa melakukan perawatan, itu membersihkan agar kelihatan bersih dan selalu siap dipergunakan.
Itu namanya melakukan perawatan. Jadi di dalam perawatan ini ada skema pembagian daripada perawatan. Ada namanya perawatan terencana. Ya, terbagi dari beberapa, dua. Itu ada terencana preventif dan ada terencana korektif. Kalau preventif itu di saat berjalan dan korektif pada saat pasca kerusakan. Ada juga perawatan yang kita lakukan secara tidak terencana atau biasa disebut dengan darurat. Ya. Jadi perawatan terencana ini adalah merupakan jenis kegiatan pemeliharaan atau perbaikan yang dilaksanakan secara rutin. Ya, seperti kendaraan tadi secara rutin satu kali 1 bulan kita mengganti oli. Ya, atau alat-alat rumah tangga secara terencana itu setiap 1 kali 1 bulan kita membersihkannya. Ya, seperti misalnya mesin cuci ya 1 kali 1 bulan atau 1 kali 2 bulan kita bersihkan itu mesin cuci. AC 1 kali 3 bulan. Ya, 3 bulan sekali kita melakukan pencucian AC. Ya, itu namanya terencana. Tapi di dalam terencana ini ada lagi bagian, ada namanya preventif dan ada namanya korektif. Ya. Yang mana namanya preventif itu adalah perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Atau cara perawatan direncanakan untuk mencegah suatu kerusakan. Jadi ya, kita melakukan sebuah perawatan terencana. Yang pertama itu preventif. Ya, tujuannya preventif ini yang disebut dengan perawatan preventif ini adalah sebuah perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya, seperti inspeksi. Ya, melihat, membersihkan, pelumasan. Ya, seperti itu. Untuk melakukan perawatan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya, itu untuk preventif. Kalau untuk perawatan korektif ini adalah perawatan korektif. Ya, adalah pekerjaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi peralatan sehingga tercapai standar yang dapat diterima. Ini terencana misalnya korektif ini. Salah satu contoh misalnya perawatan korektif ini misalnya kita bawa ke kendaraan itu ya setel-tel rantai motor. Ya seperti itu. Ya. Jadi dari terencana ini ada terbagi dua yaitu preventif dan korektif. Yang mana namanya preventif ini adalah perawatan untuk menghindari terjadinya kerusakan. Salah satu contoh karena kita ambil salah satu contoh itu kendaraan. Rata-rata kita menggunakan kendaraan. Jadi perawatan terencana preventif pada kendaraan itu yaitu mengganti oli. Ya, salah satunya mengganti oli ya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kalau korektif ini ya. Kalau korektif ini apa ya? Kalau misalnya di kendaraan itu. Nah, seperti tadi mengganti kampas kopling, mengganti kampas rem, memperbaiki rantai yang sudah kendor, itu namanya korektif. Ya, perawatan secara korektif untuk mendapatkan kembali kondisi mesin, kondisi peralatan seperti semula. Ya, kalau preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya, seperti itu. Ada perawatan yang tidak terencana, misalnya darurat. Ya. Jadi perawatan ini kita bawa ke kendaraan karena kebanyakan semua kendaraan itu bisa butuh perawatan dan itu merupakan sebuah mesin juga. Jadi perawatan tidak terencana kalau misalnya di kendaraan ini yaitu misalnya darurat. Ya, pada saat misalnya ban kempes, ya otomatis harus perbaikan dan perawatan. Atau
misalnya dia 4 tak itu dia berasap, berarti kita harus melakukan tindakan perawatan yang tidak terencana atau tindakan darurat. Ya, nanti teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian itu mengaplikasikan di peralatan-peralatan lain. Jadi kita membahas ini contohnya kendaraan karena sebagian besar orang mempunyai kendaraan. Dan itu yang mudah dipahami. Itu adalah namanya pembagian daripada perawatan. Ya, itu. Jadi ada sebagian pembagian perawatan itu ya, yaitu terencana, ada yang tidak terencana. Di antara terencana itu adalah perawatan preventif, yaitu perawatan yang kita lakukan untuk menghindari kerusakan. Ya, kalau korektif, yaitu perawatan terencana yang kita lakukan untuk mengembalikan performa mesin, performa alat seperti di saat masih baru. Dan ada tindakan tidak terencana, yaitu perawatan secara darurat. Misalnya dia sudah mengalami kerusakan. Itu namanya perawatan. Perawatan atau perbaikan. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan ini, ya silakan tulis di kolom komen. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Ya, ada lagi preventif, di bawahnya preventif ini ada namanya perawatan berjalan. Ya. Di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Ya, biasanya perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang beroperasi terus dan melayani proses produksi. Jadi ada perawatan terencana preventif ini ya pada saat mesin-mesin berjalan. Ya, itu tadi misalnya kita berikan pelumas pada rantai mesin itu di saat berjalan. Ya. Salah satu yang terencana. Ya, ada yang korektif yang pasca kerusakan. Nah, itu perawatan pasca kerusakan ini yang kita lakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan. Ya, untuk misalnya memperbaiki suku cadang, mengganti alat-alat yang sudah tidak layak atau sudah tidak maksimal sistem kerjanya. Ya, kalau misalnya perawatan darurat ya, yaitu pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Nah, itu namanya darurat. Jadi ya kita harus melakukan sebuah perawatan itu mengganti karena dalam keadaan darurat. Itu adalah skema pembagian daripada perawatan. Nah, jadi tahapan-tahapan dari perawatan ini ya diantaranya pendeteksian, penentuan lokasi dan perbaikan. Di mana pendeteksian ini ya mendeteksi yaitu memeriksa fungsi-fungsi dari setiap bagian. Ya, memeriksa kinerja setiap bagian dan bandingkan dengan spesifikasi alat tersebut. Ya. Misalnya salah satu kita menggunakan kendaraan. Kendaraan kita bunyi pada suara pada saat baru itu masih halus, setelah saat-saat tertentu itu sudah agak kasar, ya disitulah kita akan mendeteksi apakah kira-kira yang mengalami kerusakan. Ya seperti itu. Nah, makanya saya bilang kita bawa terus ke kendaraan karena sebagian besar orang mengetahui kendaraan, misalnya kendaraan roda 2. Ya, penentuan lokasi setelah kita melakukan spesifikasinya, setelah kita sudah melakukan pendeteksian apa kira-kira yang rusak, maka kita harus tentukan lokasi. Bahwa lokasi yang komponen yang kita menganggap itu dideteksi mengalami kerusakan, maka ya di situ kita tentukan lokasi. Jangan sampai beda tempat yang kita deteksi, beda tempat yang kita penentukan lokasinya. Penentukan lokasinya beda tempat yang kita buka. Nah, begitu kata secara singkatnya bahwa
kita harus mendeteksi dulu. Setelah itu kita deteksi, tentukan lokasi yang mana yang kita akan bongkar. Seperti itu. Yang sampai tempatnya beda, yang kita deteksi beda yang kita bongkar. Itu yang salah. Nah, jadi kita harus tentukan lokasinya dulu. Setelah itu, setelah kita tentukan lokasi, ya kita lakukan perbaikan. Dan lakukan perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak. Ya. Ada beberapa karakteristik daripada perusahaan-perusahaan. Ya, ada perusahaan yang menginginkan kejelian kita sebagai teknisi. Kalau bisa, bagaimana caranya supaya alatnya jangan diganti dulu, ya di situ kreativitas seorang teknisi. Tapi ada juga perusahaan yang tidak boleh melakukan kreativitas di situ, harus barangnya sudah rusak, komponennya sudah rusak harus diganti. Tergantung dari perusahaan mana. Ya, misalnya perusahaan dari Cina berbeda dengan perusahaan dari Korea dan berbeda juga dari perusahaan Jepang. Nah, salah satu contoh, perusahaan Jepang tidak mau kita akan mengakali sebuah komponen yang sedang rusak, harus diganti. Harus diganti yang baru, dan tidak boleh juga kita melakukan perbaikan di situ. Kita harus memasukkan ke dalam prosedur dalam penggantian itu. Ya, seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang menginginkan kreativitas kita, kalau perlu sambung langsung. Yang penting produksi jalan. Ya, jadi itu adalah pengalaman di saat saya menjadi pekerja di swasta, pada perusahaan, baik perusahaan yang kecil maupun sampai perusahaan yang besar. Jadi ada perusahaan yang menginginkan kreativitas kita, kalau perlu ganjal dulu bagaimana kreativitas kita untuk mengatasi yang kerusakan komponen tersebut. Tapi ada juga perusahaan yang tidak boleh sama sekali. Ya rusak komponen harus ganti, tidak bisa diakali. Ya, salah satu perusahaan yang punya orang Jepang. Jepang itu tidak bisa diakali dulu, tidak bisa di situ bilang kita perbaiki dulu. Ya, karena harus ganti. Kalau memang rusak, ganti yang baru. Nanti teknisi tersendirinya ada yang memperbaiki itu. Oke? Itu salah satu cerita untuk masalah perawatan. Selanjutnya perencanaan perawatan. Ya. Jadi di sini kita akan merencanakan sebuah perawatan seperti yang saya bilang tadi. Di dalam perencanaan perawatan, seorang teknisi itu harus merencanakan perawatan. Ya, sasaran perencanaan perawatan, sasaran yang mana dulu? Karena yang namanya mesin di dalam sebuah industri itu banyak. Kalau dalam satu hari melakukan perawatan semua mesin itu tidak mungkin. Jadi terkadang kita merencanakan bahwa mesin A dulu kita rencanakan pada minggu ini untuk melakukan perawatan. Ya. Minggu depannya lagi yaitu mesin B dan mesin C. Apalagi kalau menjadi teknisi di sebuah pabrik plywood atau pabrik triplex, memang jauh dari cross cut di depan sampai finishing di belakang. Banyak mesinnya. Dari cross cut di depan itu memotong-motong kayu, sampai pengupasan kayu, sampai dengan hot press, cool press, ya, sampai di finishing. Kalau misalnya kita merencanakan dalam satu hari, berarti kita seorang teknisi ini merencanakan perawatan dalam satu hari semua mesin, itu tidak akan maksimal. Makanya ya, perencanaan perawatan itu harus kita rencanakan. Mesin yang mana dulu yang kita rencanakan pada minggu ini, itulah yang kita kerja pada waktu yang kita tentukan. Ya, supaya maksimal. Ya, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan. Faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan? Yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Dan yang kedua, faktor yang kita perhatikan itu ya, harus jeli melihat saat-saat kita melakukan sebuah perawatan. Jangan sampai ada yang kita tidak perhatikan, maka malah komponen itu yang paling urgent atau paling vital di saat dia mengalami kerusakan. Nah, jadi secara kesimpulan faktor yang diperhatikan dalam perencanaan perawatan yaitu
ruang lingkup pekerjaan, apa yang akan kita lakukan? Ya, itu ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, lokasi pekerjaan itu tadi. Ya, lokasi pekerjaan yang mana yang kita mau lakukan? Karena lokasinya berbeda. Dari crosscut misalnya kita ambil pabrik triplex yang lebih mudah dan banyak kita gunakan produknya. Beda perawatan untuk crosscut, pemotong kayu di depan yang paling depan dibandingkan dengan hot press atau cool press. Ya, beda perawatannya. Jadi, ya ruang lingkup pekerjaan, jadi kita memang merencanakan apa yang kita lakukan pada perawatan untuk hot press atau kita melakukan perawatan pada panel. Apa yang kita lakukan? Ya, otomatis kita akan membersihkan debu-debu yang ada di dalam panel listriknya itu. Membersihkan panel, debu-debu panel jangan menggunakan air. Ya, kita harus menggunakan blower. Ya, itu salah satu pekerjaan yang harus kita perhatikan. Ya, yang ketiga adalah prioritas pekerjaan. Jadi yang pertama tadi faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan yaitu ruang lingkup pekerjaannya. Ya. Tindakan apa yang tepat yang kita lakukan? Gambar-gambar skema. Alat yang kita akan perbaiki, nah, rangkaian alat yang kita perbaiki itu adalah namanya ruang lingkup pekerjaan. Jadi harus kita mengenal pekerjaan itu apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, lokasi pekerjaan. Jadi lokasi pekerjaan apa ya? Lokasi pekerjaan yang kita akan lakukan, maka kita akan mempersiapkan alat dan bahan tergantung dari lokasi pekerjaan. Ya, baik alat-alat bengkel atau alat-alat pendukung pada lokasi pekerjaan. Misalnya, ya dalam keadaan tidak kering atau berlumpur, ya harus menggunakan sepatu boot. Nah, seperti itu lokasi pekerjaan. Yang ketiga itu prioritas pekerjaan. Ya, pekerjaan mana yang kita prioritaskan untuk dikerjakan? Ya, yang keempat adalah metode yang kita gunakan. Metode apa? Ya. Yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu kebutuhan material. Ya, dan selanjutnya adalah kebutuhan alat perkakas. Ya. Jadi kebutuhan material dan kebutuhan alat perkakas, material apa yang akan kita pakai di sana dan perkakas apa yang akan kita pakai di saat perencanaan perawatan, dan kebutuhan keahlian. Nah, jangan sampai orang ahli memasak, ya, itu kita utus untuk memperbaiki mesin, tidak cocok. Ya, dan kebutuhan tenaga kerja. Kalau ini kebutuhan tenaga kerja ini, jumlah tenaga kerja akan kita bawa. Kalau memang tidak terlalu urgent mesinnya, tidak terlalu berat dan tidak terlalu rumit, ya tidak usah terlalu membawa orang terlalu banyak. Itu malah menghambat pekerjaan. Jadi pada perencanaan perawatan, saya ulangi, sasaran pekerjaan perawatan itu kita harus menentukan perencanaan perawatan ini tujuannya untuk apa. Seperti itu. Jadi sasarannya apa kita melakukan perawatan pada suatu mesin. Jadi yang kedua itu perencanaan itu faktor-faktor yang kita perhatikan dalam melaksanakan perawatan, ya. Ada terbagi atas 8. Yang pertama ruang lingkup. Ya. Ruang lingkup ini ya pekerjaan apa yang kita lakukan? Itu ruang lingkup pekerjaan yang sampai hanya misalnya mengganti kabel, ya. Bukan mengganti kabel, malah menambah oli. Itu yang salah. Ya. Ruang lingkup pekerjaan kita melakukan perbaikan panel, ya tidak perlu bawa kunci atau palu-palu, tidak perlu. Ya, kita cukup menggunakan obeng dan apometer dan lain sebagainya. Ya, lokasi pekerjaan ini ya ada beberapa lokasi, tergantung dari tergantung dari lokasi pekerjaan ini, tergantung dari situasi dan kondisi pada lokasi pekerjaan. Jadi kita menentukan dulu lokasi pekerjaan, bersiap untuk menentukan lokasi pekerjaan. Yang ketiga itu prioritas kerja. Ya, prioritas kerja ini yang mana yang harus kita lakukan dulu pertama. Ya, jangan belum selesai satu, yang satu lagi dikerjakan, maka tidak akan selesai sebuah pekerjaan. Maka selesaikan satu dulu, baru lanjut ke pekerjaan yang lain. Itu namanya prioritas pekerjaan.
Yang selanjutnya metode apa yang kita lakukan? Ya, metode. Apakah kita melakukan metode penggantian langsung atau metode perbaikan di tempat? Itu metode. Salah satu misalnya timer atau kontaktor pada sebuah industri. Metode yang kita lakukan itu tergantung dari kondisi, bagaimana kondisi yang akan kita lakukan di situ, kondisi alat. Kalau hanya bergerak sedikit, ya metodenya tidak usah menggunakan metode pergantian, metode perbaikan di tempat. Tapi kalau memang sudah rusak parah, ya metodenya harus menggunakan metode penggantian. Selanjutnya, kebutuhan material. Ya, kita harus memang lengkap kebutuhan material, jangan sampai bolak-balik ke sana kemari. Untuk misalnya ada pergantian baru kita tidak membawa suku cadang, ya itu menghambat juga pekerjaan. Jadi ya menentukan lokasi mesin ini yang akan kita perbaiki pada saat ini, ya disitulah harus kita pahami seorang teknisi bahwa di saat penggantian inilah yang akan kita bawa dan ini yang rentan untuk rusak. Nah, maka kita bawa suku cadangnya. Ya, kebutuhan material. Ya, kebutuhan alat perkakas. Alat perkakas ini kita sesuaikan dengan mesin yang akan kita perbaiki. Ya, untuk memperbaiki panel listrik tidak perlu membawa martil yang 5 kilo, tidak perlu. Tidak perlu membawa alat las untuk memperbaiki panel. Ya, begitu. Ya, tapi untuk memperbaiki mesin-mesin, ya itu yang harus kita perlu. Siapa tahu ada yang harus kita keluarkan, misalnya baut dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari kondisi dan mesin yang kita perlukan perbaiki. Itu kebutuhan alat dan perkakas. Kebutuhan keahlian. Jadi orang kita yang berangkat untuk melakukan perawatan pada suatu mesin, orang yang ahli di bidang itu. Ya, jangan sampai dia ahli komputer, dia ahli melakukan pemrograman, program komputer, diutus untuk memperbaiki mesin. Nah, itu tidak cocok. Ya. Ahli di bidang mesin, ahli di bidang otomotif, diutus untuk memperbaiki panel listrik. Nah, itu tidak cocok juga. Orang-orang listrik disuruh untuk memperbaiki mesin, itu juga lebih tidak cocok. Maka itu kebutuhan keahlian. Makanya seorang kepala teknisi itu harus ahli mengenal anggota-anggotanya, siapa yang akan diutus. Selanjutnya kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini kita tentukan kalau memang hanya melakukan perawatan pada panel, tidak perlu bawa orang sampai 5. Ya, cukup 2. Tapi kalau misalnya kita mau memperbaiki sebuah hidrolik, misalnya salah satu hidrolik, ya harus menggunakan orang banyak karena hidrolik mesin itu harus besar. Jadi kita harus mengangkat orang ramai-ramai. Nah, seperti itu ya, kebutuhan kita tergantung dari kebutuhan itu. Oke, lanjut. Ya, suku cadang. Ya, yang namanya suku cadang ya bukan suku aborigin, suku apa, suku ini, bukan suku Bugis, suku Makassar, bukan suku Gorontalo, bukan. Ya, namanya suku cadang itu adalah stok alat-alat yang baru untuk dipersiapkan untuk mengganti atau material pengganti pada suatu mesin. Itu suku cadang. Ya, alat-alat persiapan. Itu adalah suku cadang. Ini fungsinya orang-orang yang laboran. Harus mengontrol suku cadang. Ya, fungsinya kontrol suku cadang untuk mengetahui seberapa banyak lagi persiapan untuk suku cadang. Harus dikontrol. Kenapa? Jangan sampai kita membutuhkan bahannya sudah habis. Ya, komponen-komponennya sudah habis. Itu dasar-dasar kontrol suku cadang. Ya, yaitu pengelolaan suku cadang. Yaitu penyimpanan stok. Ya. Dalam pengelolaan suku cadang perlu diperhatikan bahwa penyimpanan atau stok
tidak tidak terlalu lebih atau tidak terlalu kurang dari kebutuhan. Ya. Jangan sampai kontrol suku cadang ini kita ada stok yang sangat banyak dan ada stok yang sedikit, tergantung dari seberapa sering diganti suku cadang itu. Ya, seperti itu suku cadang. Jadi itu namanya dasar-dasar kontrol suku cadang stok. Yang sampai kita stok suku cadang yang jarang diganti itu malah lebih banyak, itu bikin kerugian. Ya. Fungsi kontrol suku cadang. Fungsinya itu mengelola penyimpanan barang secara aktif. Nah, termasuk tata letaknya. Jadi kita harus menentukan tata letaknya komponen ini di mana. Ya, supaya di saat kita mau mengambil suku cadang itu kita mudah untuk mendapatkannya. Apalagi kalau di dalam bengkel itu, di dalam gudang suku cadang itu tidak ditentukan komponen-komponen, lokasi komponennya, susah untuk mencarinya nantinya karena banyak. Ya. Selanjutnya fungsi kontrol suku cadang juga salah satu yang paling vital itu untuk mengontrol jangan sampai ada pencurian. Nah, kebanyakan banyak tikus-tikus yang berkaki dua. Ya, ambil satu kalau tidak dikontrol ya habis lama-lama suku cadang. Ya, itu. Jadi fungsinya untuk kontrol suku cadang ini. Fungsinya kontrol suku cadang. Ya. Jadi fungsi dari kontrol suku cadang yaitu mengelola penyimpanan barang secara aktif, tanggung jawab teknisi untuk keberadaan suku cadang, sistem pengontrolan stok suku cadang, perawatan untuk bahan-bahan khusus. Ya, perawatan bahan-bahan khusus ini misalnya suku cadang tidak boleh kena air, itu harus kita tempatkan di tempat yang kering. Dan yang paling vital ini melindungi suku cadang dari kerugian atau kehilangan. Karena suku cadang tidak terkontrol. Ya. Begitu. Dasar-dasar kontrol suku cadang ini yaitu untuk menentukan suku cadang dan menentukan suku cadang yang akan kita stok, suku cadang yang akan kita persiapkan. Jangan sampai suku cadang ada yang berlebihan dan ada suku cadang yang kita stok malah kekurangan. Jadi kita harus mengontrol suku cadang ini, mana yang suku cadang yang harus dipersiapkan lebih banyak. Ya otomatislah suku cadang yang mudah rusak itu yang dipersiapkan lebih banyak, dan mana yang suku cadang yang dipersiapkan untuk sedikit. Misalnya motor-motor listrik itu suku cadangnya itu tidak usah terlalu banyak yang kita stok karena memang jarang rusak. Paling rusak adalah bearing-bearingnya. Seperti itu. Penyimpanan suku cadang. Ya, ada penyimpanan gudang suku cadang khusus, dan ada gudang suku cadang biasa, dan ada gudang perawatan. Ya. Tuh penyimpanan. Jadi ada terbagi. Ada terbagi gudang. Yaitu gudang suku cadang khusus. Ya, ini gudang ini menyimpan suku cadang yang biasa dipakai pada peralatan atau mesin tertentu yang sangat vital. Ya. Jadi gudang suku cadang ini adalah gudang suku cadang yang ditempati untuk menyimpan alat-alat yang sangat vital fungsinya. Ya. Seperti motor listrik, poros hubungan, bantalan khusus, roda gigi, dan komponen-komponennya lain. Ya. Salah satu hilang, ya sudah, kerugian banyak sekali. Salah satu suku gudang itu misalnya terbakar, ya maka suku cadang yang ada di dalam itu mengalami kerusakan, sehingga ya pabrik atau industri itu kerugiannya sangat besar. Makanya ini harus suku cadang yang khusus. Keamanannya harus khusus. Satu dicuri orang maka perusahaan rugi besar. Itu namanya suku cadang khusus. Ada suku cadang biasa.
Itu suku cadang, gudang ditempati untuk menyimpan suku cadang yang tidak istimewa. Ya, suku cadang biasa. Ya. Misalnya suku cadang biasa ini penyimpanan baut-baut, penyimpanan plastik-plastik, penyimpanan ya pokoknya suku cadangnya biasa-biasa, suku cadang yang agak murah. Jadi di sini kita menyimpan suku cadang yang sudah suku cadang murah. Nah, kalau suku cadang khusus ini suku cadang di mana kita menyimpan suku cadang yang mahal atau alat khusus. Nah, seperti itu. Dan suku cadang biasa ini suku cadang di mana kita menyimpan suku cadang yang murah. Misalnya hilang atau rusak, itu perusahaan tidak terlalu mengalami kerugian. Dan ada suku cadang perawatan. Ada gudang perawatan. Jadi disinilah gudang perawatan ini seperti bengkel. Ya, bengkel atau laboratorium. Di sini kita akan memperbaiki suku cadang yang misalnya suku cadang yang mengalami kerusakan yang masih bisa diperbaiki. Maka disinilah suku cadang perawatan kita lakukan perbaikan. Ya. Dan biasanya yang disimpan pada suku cadang perawatan itu ya antara lain perlengkapan pelumasan atau pengecatan. Ya, biasanya juga kita simpan peralatan perkakas tangan, kunci-kunci, alat potong, alat pembersih, biasanya juga alat ukur dan alat bantu peralatan yang lain. Ini suku cadang perawatan. Oke? Organisasi perawatan. Ada organisasi perawatan, ada jenis pekerjaan. Yang kedua kesinambungan pekerjaan, situasi geografis, ruang lingkup bidang perawatan. Jadi jenis pekerjaan ini, organisasi perawatan pada jenis pekerjaan ini adalah ya menentukan jenis pekerjaan perawatan, menentukan karakteristik pekerjaan. Ya, ini yaitu menentukan karakteristik daripada pekerjaan. Ya, biasanya yang menangani yang dilakukan oleh orang-orang seperti sipil, permesinan, ya, listrik dan sebagainya. Ada kesinambungan, yaitu pengaturan pekerjaan dilakukan di suatu industri. Ya. Jadi ada orang yang mengatur lingkup, mengatur pekerjaan yang dilakukan. Ada orang yang situasi geografis itu lokasi pabrik, lokasi industri. Ruang lingkup yaitu ruang lingkup bidang perawatan, yaitu pekerjaan yang ditentukan untuk menjelaskan atau manajemen. Itu namanya manajemen perawatan. Yang mengatur semua manajemen perawatan. Oke, demikian materi tentang prosedur perawatan dalam prosedur perawatan teknik elektronika industri. Oke, demikian perjumpaan kita. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Ya. Sekian materi prosedur perawatan dan perbaikan peralatan elektronika. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.